Episode 2. Secangkir kopi dan nasi goreng telah tersaji dengan rapi di atas meja makan. Ya, sudah 3 hari mereka berpindah ke rumah baru yang berada di kompleks elit. Merupakan hadiah pernikahan dari Akmal. Rumah bernuansa putih yang cukup besar untuk mereka tinggali. Arumi telah berdandan dengan begitu manisnya untuk menyambut sang suami sarapan. Dress biru langit selutut membalut indah tubuh rampingnya. Senyuman selalu berkembang di bibir tipis wanita cantik itu. "Selamat pagi sayang." Sapaan pagi suaminya mengayun merdu di telinga wanita itu. Semenjak menikah, panggilannya pun sudah berubah sayang. Ditambah kecupan hangat di pelipis membuat pipi Arumi merona merah. "Pagi juga." Akmal tersenyum melihat itu. Sudah menjadi kebiasaan setelah menikah membuat sang istri malu, bahkan dia suka. Akmal duduk dan menyesap kopi buatan istrinya. "Bagaimana mas?" tanya Arumi meminta pendapat akan buatannya. "Seperti biasa, manis, semanis wajah istriku." Spontan Arumi mencubit gemas lengan suaminya. Raja gombal. Tawa keduanya menggema di ruangan itu. Betapa mesra setelah menikah. Mereka memulai paginya dengan candaan, menambah harmonis hubungan pernikahan. Dentuman sendok dan garpu mengambil alih pembicaraan mereka. Ya, sangat tahu etika untuk tidak berbicara pada saat makan. "Berangkat dulu ya." Akmal berpamitan kepada istrinya. Dia mengulurkan tangan dan disambut lembut oleh Arumi. Wanita itu memberikan tas kerja suaminya. "Hati-hati mas," pinta Arumi. Akmal mengangguk dan masuk ke dalam mobil hitamnya. Tanpa menunggu lama, kendaraan itu melaju meninggalkan Arumi sendiri. Setelah kepergian suaminya, dia pun masuk ke dalam untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Ya, meski usaha suaminya sukses dan memiliki uang lebih untuk menyewa pembantu, akan tetapi Arumi memilih untuk bekerja sendiri. Bukan tanpa alasan, dia ingin menikmati perannya sebagai seorang istri. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melewati ruang tamu. Bola matanya memandang sebuah figura yang terpasang dengan lebar di dinding. Itu adalah foto pernikahannya seminggu yang lalu. Dia melipat tangannya di depan dada dan tersenyum hingga menampakkan deretan giginya yang putih bersih. Sekelebat ingatannya terputar di kepala akan kejadian semalam saat dia menunaikan ibadah pertamanya dengan sang suami. "Ih, dasar," monolognya seraya memukul kepala dengan pelan. Mobil dengan berbagai merek berjejer dengan rapi. Ya, bisa dibilang usaha Akmal berkembang dengan pesat. Jual beli mobil mewah dan bengkel ia tekuni selama beberapa tahun belakangan ini. Bukan tanpa alasan. Ini semua berkat Arumi yang selalu mendukungnya mulai dari titik terbawah. Dulu Akmal bukanlah siapa-siapa. Berasal dari keluarga yang kurang berada. Terlebih setelah ayahnya meninggal. Ibunya bekerja sebagai petani di perkebunan milik tetangganya. Namun, semenjak bertemu dengan Arumi, dirinya semakin termotivasi untuk lebih berusaha. Hingga akhirnya sampai di titik seperti sekarang. Memang benar, jika cinta adalah sebuah kekuatan. Dengan penuh wibawa dia berjalan memasuki ruangannya. "Selamat pagi pak," asistennya menyapa dengan penuh hormat. "Pagi juga," jawabnya dengan mengembangkan senyum di bibir. Dia menyimpan tas kerjanya di atas meja, kemudian duduk. Di dalam ruangan yang luas, Akmal memilih untuk tinggal berdua dengan Rian. Tidak seperti bos pada umumnya yang memilih terpisah tempat dengan sang asisten. Akmal sebaliknya, cara ini memudahkan untuk berkomunikasi. "Mohon maaf pak, semalam ada undangan dari perusahaan. Mereka ingin bapak menghadiri pameran pekan nanti." Akmal yang semula fokus dengan berkasnya, kini mengalihkan pandangan. Dia menatap asistennya dengan berbinar. "Ya, sampaikan pada mereka kita akan menghadiri acaranya," ucapnya antusias. Rian sudah tahu akan hal itu. Bosnya dengan senang hati akan menerima setiap undangan jika menyangkut masalah kendaraan bermesin. "Baik pak," jawab asistennya. Sementara di rumah, Arumi telah selesai melakukan pekerjaannya.
Dia merenggangkan otot-otot lalu berbaring di sofa. Berulang kali dia menghembuskan nafas panjang pertanda lelah. Hari ini dia berencana untuk mengunjungi ibu dan mertuanya. Semenjak menikah, mereka jarang bertemu, mungkin karena kesibukan yang mendera. Dia meraih benda canggih berbentuk persegi panjang. Tangannya menari di atas layar mencari nomor pria yang kini menjadi imamnya. "Assalamualaikum, Mas." "Waalaikumsalam, sayang. Kangen ya?" Arumi tertawa mendengar ucapan suaminya. Tak pernah absen untuk menggoda. "Aku ingin minta izin, Mas." Akmal mengerutkan kening. "Untuk?" "Aku ingin mengunjungi ibu dan mertuaku." Seketika pria itu tersenyum. Maksud dari mertua Arumi adalah orang tua Akmal sendiri. "Aku temenin," tawar Akmal. Arumi menggeleng meski suaminya tak melihat. "Gak usah, Mas, kan kamu sibuk." Wanita itu memang tak mau merepotkan suaminya yang bekerja. "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya, Mas. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Arumi menutup teleponnya. Dia segera beranjak dari tempat pembaringannya untuk bersiap-siap. Terlebih dahulu, Arumi mendatangi rumah mertua. Sengaja ibunya yang terakhir, agar dia bisa berlama-lama di sana. Tak lupa wanita cantik itu membawakan paper bag yang berisikan kue kesukaan masing-masing sebagai buah tangan. Mobil merahnya memasuki gerbang rumah 2 tingkat berwarna hijau. Walaupun tidak terlalu besar, tapi rumah tersebut sangat nyaman untuk ditinggali paruh baya itu. Ya, dengan pertimbangan Akmal mengingat ibunya yang tinggal sendiri. Arumi memencet bel yang melekat sempurna pada dinding dekat pintu. Benda tersebut pun terbuka, menampilkan wanita paruh baya berambut pendek dengan kulit sawo matang. Tak lain adalah ibu dari Akmal, Arumi, seraya memeluk menantunya. Wanita cantik itu tak segan membalasnya. "Bu, ayo masuk, Nak." Bu Susan merangkul Arumi menuju sofa. Kedatangan menantunya membuat antusias. "Kesini kok gak bilang sih sama ibu? Harusnya kamu menelpon agar ibu siapin makanan kesukaanmu." Ibu Susan menampilkan ekspresi cemberut yang dibuat-buat. Arumi yang mendengar itu hanya mampu menyengir. Bagaimana tidak, tingkah ibu mertua sangatlah lucu di matanya. "Ibu tak perlu repot-repot. Arumi kan bisa makan apapun yang sudah ibu siapin," katanya dengan lembut. Bu Susan menampilkan senyum hangat mendengar penuturan menantunya. "Oh iya, Bu." Arumi menyodorkan paper bag tersebut. "Ini kue kesukaan ibu." Wanita parubaya itu berbinar. Dalam hatinya sangat bersyukur mendapatkan menantu seperti Arumi. Baik dan juga perhatian. "Terima kasih ya, Nak," ucapnya yang dibalas anggukan oleh Arumi. Lama mereka berbincang, mereka membahas banyak hal termasuk tentang Akmal. Saat Arumi bercerita, tiba-tiba fokus mata Bu Susan tertuju pada perut rata menantunya. Spontan tangannya terulur untuk menyentuh bagian tubuh yang berbalut kain. Tentu saja hal itu menarik perhatian Arumi. "Ibu ingin segera punya cucu," katanya dengan wajah sendu. Arumi menelan ludah. Bagaimana tidak? Ini baru beberapa hari setelah pernikahan dan ibu mertuanya sudah menginginkan cucu. Tapi Arumi memaklumi itu secara Akmal adalah anak tunggal. "Doain ya, Bu." Dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya, dia terdiam. Kata-kata ibu mertua masih terngiang jelas dalam ingatan. Tentu hal ini menjadi beban tersendiri bagi Arumi. Dia harus memikirkan bagaimana cara membahagiakan Bu Susan melalui kehadiran seorang cucu. Dia memarkirkan kendaraannya depan rumah yang berukuran sedang, tersambung dengan sebuah toko sembako. Ya, itu rumah mamanya, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Arumi turun dari kendaraan dan memasuki rumah tersebut. Dia mencari sosok yang dirindukannya selama ini. "Ma?" Langkahnya terhenti ketika melewati ruang keluarga. Dia melihat sosok wanita paruh baya yang tertidur dengan pulas. Seketika senyumnya pun mengembang. Arumi mendekat dan berbaring di samping sang mama. Tangannya terulur untuk memeluk paruh baya tersebut. Matanya terpejam hingga akhirnya ikut tertidur. Akmal bersandar pada kursi dan meneguk air putihnya. Baru saja dia menyelesaikan makan siang bersama asisten.
tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk. Akmal mengalihkan fokusnya dan menyimpan gelas yang sudah tandas. Masuk. Instruksi Amal. Apa aku mengganggu? Akmal tersenyum melihat siapa yang berkunjung. Seorang pemuda tampan dan tinggi yang mungkin seumuran dengan Akmal, memakai kemeja abu-abu dengan lengan yang tergulung sampai siku. Akmal berdiri dan mengelurkan tangan yang disambut antusias oleh orang tersebut. Dari mana saja? Tanya Akmal seraya duduk di kursi bersamaan dengan pemuda itu. Baru balik dari Malaysia, lagi ngurusin bisnis di sana, jawab Harun. Ya, mereka berdua adalah teman semasa SMA. Namun karena kesibukan masing-masing sehingga mereka jarang bertemu. Keduanya adalah pengusaha, walau Harun berasal dari keluarga yang berada. Dengar-dengar kamu baru menikah? Harun bertanya dengan nada mengintimidasi. Akmal tersenyum dan membalasnya dengan anggukan. Undangannya kok nggak ada? Harun mencoba melayangkan protes kepada temannya. Kan kamu baru balik kemarin. Harun hanya menyengir mendengarnya. Memang benar, dia baru tiba di tanah air setelah 6 tahun tinggal di negeri orang. Terus, acara kamu kapan? Akmal bertanya balik. Harun mengangkat kedua bahunya. Belum ada yang cocok. Akmal tahu sejak SMA temannya sangat sulit mencari pasangan. Bukan karena tidak ada yang mau, akan tetapi Harun tidak suka terburu-buru dalam urusan cinta. Ketika orang bertanya, pasti jawabannya selalu sama. Jangan kelamaan, nanti kadaluarsa. Seketika tawa keduanya pecah. Membicarakan perihal cinta dan pasangan adalah hal yang lucu. Kapan-kapan kenalin aku dengan istrimu. Akmal mengangguk mantap. Memang sepanjang ini semua teman dekat Akmal tahu mengenai hubungannya dengan Arumi, kecuali Harun sendiri. Pasti aku bakal kenalin agar kamu termotivasi untuk segera mencari. Hahaha, doakan sajalah. Pada siang itu kedua teman lama yang baru bertemu menghabiskan waktu untuk berbincang mengenai dunia otomotif. Ya, wajar saja karena Akmal dan Harun mempunyai hobi yang sama. Mama Reni perlahan membuka matanya. Antara mimpi dan nyata, Arumi sedang memeluknya dan tertidur. Dia berusaha mengembalikan kesadaran sepenuhnya agar dia mampu membuktikan bahwa hal itu benar adanya. Arumi, panggilnya dengan suara serak khas bangun tidur. Suara itu menembus alam mimpi dan menyentuh kesadaran Arumi. Seketika wanita cantik itu menggeliat pelan dan semakin mengeratkan pelukan. Mama Reni tersenyum. Dia tidak ingin mengganggu putri yang telah nyenyak dalam peristirahatannya. Dia membelai dengan sayang rambut Arumi. Ya, dia tak menyangka jika putri yang dulu dinina bobokkan dalam dekapan kini telah menjadi tanggung jawab orang lain, yakni suaminya. Namun sentuhan itu kembali menyentuh kesadaran Arumi. Dia membuka perlahan kelopak matanya dan bersuara, "Ma, apa mama mengganggumu, nak?" Tanya mamanya dengan rasa bersalah. Arumi menggeleng pelan. Tidak. Dengan lembut, Mama Reni mencium pucuk kepala putrinya. Ya, semenjak ditinggalkan oleh suami, Mama Reni memang memanjakan anaknya. Namun Arumi tahu dengan usia bahwa dia tidak harus selalu bergantung dengan orang tua. Arumi melepas pelukan dan merenggangkan otot-ototnya. "Suamimu tidak ikut, Mi?" Mama Reni bertanya seraya bangkit dari pembaringan. Dia mengikat rambutnya yang sebagian mulai berubah warna menjadi putih. "Lagi kerja, Ma." Mama Reni mengangguk paham. Dia tahu seberapa sibuk suami dari anaknya itu. Paruh baya tersebut kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil sepiring kue. "Mau coba masakan mama yang baru?" Mama Reni meletakkan benda tersebut di samping putrinya yang berbaring. Arumi bangkit melihat itu. Arumi juga bawa kue kesukaan mama. Mama Reni tersenyum. Dia tahu jika anaknya tidak pernah absen untuk memberikan apa yang dia sukai ketika berada di luar. Mereka saling bertukar makanan dan menikmati pemberian satu sama lain. Sore hari, setelah puas berbincang dan melepas rindu dengan sang mama, Arumi pun kembali ke rumahnya. Dia harus segera tiba sebelum suaminya kembali dari bekerja. Dia mandi dan merapikan diri dan menyiapkan makanan untuk sang suami.
Bunyi klakson pertanda yang ditunggu telah datang. Arumi segera membuka pintu dan menghampiri suaminya dengan senyuman. "Capek, Mas?" tanya Arumi seraya mengambil alih tas kerja dari tangan Akmal. "Sudah tidak lagi setelah melihat istriku." Arumi hanya menggeleng dan mengikuti langkah suaminya masuk ke dalam rumah. Beruntunglah dia segera tiba sebelum suaminya datang. "Mau makan dulu atau mandi?" Arumi membantu membuka dasi dan kemeja Akmal. "Mandi dulu," jawab Akmal sekenanya. Arumi mengangguk mendengar itu. Setelah semua selesai, mereka duduk bersantai di ruang keluarga. Keduanya saling bertukar cerita mengenai keseharian mereka, tak terkecuali Arumi. Namun sesaat, kata-kata ibu mertua terlintas dengan jelas dalam ingatan, membuatnya terdiam. "Kenapa?" Akmal melihat sikap Arumi tak segan untuk bertanya. Arumi menghela napas panjang. "Tadi aku ke rumah ibu." Ada segurit keraguan terukir di mata indahnya. "Apa ada yang ibu katakan?" tanyanya dengan nada mengintimidasi. Arumi menatap Akmal dalam. "Ibu..." Kalimatnya terhenti. Dia menelan ludah. Kebingungan pria itu semakin bertambah. Ada apa dengan ibu? Arumi memejamkan mata. Ibu ingin segera menimang cucu. Tiba-tiba tawa Akmal pecah, seakan apa yang dikatakan istrinya sangatlah lucu. "Kok ketawa sih?" Arumi memukul pelan lengan suaminya. "Ayo," ajak Akmal dengan antusias. Arumi mengerutkan kening. "Ayo apa?" Akmal memperbaiki posisi duduknya. Dia menghadap sang istri, kepalanya mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga wanita cantik itu. "Buatin ibu cucu." Mata Arumi melebar, seketika jantungnya berdebar-debar. Pipinya merona merah karena malu. Tetapi tidak ada tapi-tapian. Akmal berdiri dan membungkuk. Spontan pria itu meraup tubuh Arumi ke dalam gendongannya. Arumi yang melihat perlakuan suaminya tak mampu berkata-kata. Dia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Akmal.